Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, NIM 20240110311009. Baik, saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat yang berjudul Negara dan Konstitusi, mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Zedi Mutakin, SPD, MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Secara umum, negara memiliki 4 unsur pokok, seperti wilayah, rakyat, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain, di mana wilayah ini merupakan elemen utama dalam membentuk sebuah negara. Setiap negara harus memiliki wilayah yang jelas dan terbatas yang meliputi 3 ruang utama, yaitu daratan, perairan, dan udara. Yang kedua, penduduk. Penduduk adalah unsur yang tidak kalah penting dalam pembentukan negara. Negara harus memiliki warga yang tinggi di wilayahnya dengan jumlah dan komposisi penduduk yang bisa bervariasi. Penduduk negara bisa terdiri dari 2 kategori utama. Yang pertama, warga negara atau citigens. Yang kedua, orang asing atau foreigners. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Unsur ketiga yang sangat penting adalah pemerintah yang memiliki kedaulatan. Pemerintah adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan antar negara. Pemerintah yang berdaulat memiliki beberapa ciri-ciri penting. Yang pertama, pembuatan hukum. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, hubungan internasional. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Unsur terakhir yang sangat penting adalah pengakuan dari negara lain. Sebuah negara harus diakui oleh negara-negara lain agar dapat menjalankan aktivitas internasional dengan sah dan diakui secara hukum. Pengakuan ini penting karena pengakuan de facto. Pengakuan ini mengindikasikan bahwa suatu negara dan faktor diakui oleh negara lain meskipun belum ada pengakuan resmi. Pengakuan ini bisa dilihat dari praktik diplomatik, perdagangan, atau hubungan internasional. Baik, langsung saja kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau norma hukum yang mendasar yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur segala aspek terkait dengan struktur pemerintah, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta proses pengambilan keputusan dalam negara. Konstitusi adalah landasan hukum yang tertinggi dan memandu seluruh jalannya pemerintah di kehidupan berbangsa. Konstitusi juga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting di suatu negara, di antaranya adalah: yang pertama, sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, menjamin keadilan dan kestabilan negara. Yang ketiga, membatasi kekuasaan negara. Yang keempat, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga memiliki 2 bentuk, yang berbentuk konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dirumuskan dalam bentuk dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Sedangkan konstitusi tidak tertulis, beberapa negara seperti Inggris memiliki konstitusi yang tidak tertulis, yang sebagian besar berasal dari kebiasaan, praktik, dan keputusan-keputusan pengadilan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dan negara. Salah satu aspek penting dari konstitusi adalah pembagian kekuasaan dalam negara untuk memastikan adanya sistem checks and balances. Biasanya kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan negara dan mengelola administrasi pemerintah. Contohnya adalah presiden, perdana menteri, dan kepala pemerintah. Sedangkan legislatif berfungsi untuk membuat dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintah. Contohnya adalah parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir adalah yudikatif. Yudikatif menyelesaikan sengketa hukum dan memastikan bahwa semua pihak, baik negara maupun warga negara, tunduk pada hukum yang berlaku. Ini termaksud pengadilan atau lembaga peradilan lainnya.
Baik, langsung saja kita masuk ke poin selanjutnya adalah hubungan antar negara dan konstitusi. Hubungan antar negara dan konstitusi sangatlah erat karena konstitusi adalah besar hukum yang mengatur dan membentuk struktur pemerintah suatu negara. Konstitusi memberi pedoman dan arah dalam penyelenggaraan negara serta menjadi landasan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah saya. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dalam membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan memerlukan konstitusi sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aspek pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan. Konstitusi tidak hanya berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan, tetapi juga untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, konstitusi merupakan instrumen paling penting dalam mewujudkan negara yang demokrasi, adil, dan berwibawa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.